Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan review dan juga preview dari pertandingan-pertandingan di English Premier League. Pertama-tama saya ingin memberikan review dulu ya dari pertandingan antara Manchester United versus Everton yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor 2-0. Dengan kemenangan ini teman-teman berarti Manchester United dalam 2 pertandingan terakhir di Old Trafford meraih kemenangan tanpa kemasukan gol dan untuk sementara ini mereka berada di peringkat nomor 4. Seperti yang kita pahami teman-teman bahwa musim ini sebetulnya performa dari Manchester United tidak konsisten ya karena ada beberapa pemain mereka cedera dan ada juga kadang-kadang di sebuah pertandingan para pemain MU sulit untuk melakukan konversi dari peluang yang mereka dapat atau juga kalah dari segi agresivitas. Tapi di pertandingan kemarin malam tampak jelas para pemain MU bermain secara kolektif, mereka bermain agresif, determinasinya luar biasa, tetapi kita masih melihat kesulitan bagi mereka untuk melakukan konversi dari begitu banyak peluang yang mereka dapat. Dari catatan saya total peluang emas dari Manchester United adalah 12. Oke lah, memang faktanya bahwa yang paling penting mendapatkan 3 poin, tetapi what happen kalau nanti lawan tim yang kuat dan para pemain MU tidak bisa melakukan konversi, kemudian tim lawan tersebut mencetak gol kan, tentu MU akan sulit untuk meraih kemenangan. Dan Erik ten Hag juga mengatakan bahwa semuanya tergantung kepada match fitness dari para pemain. Artinya ketika match fitness dari para pemain atau kebugaran dari para pemain ini lagi bagus, ya tentu MU akan bisa bermain seperti mereka tunjukkan di pertandingan kemarin malam di setiap pertandingan di sisa pertandingan musim ini. Tetapi itu kan tentu tidak mudah ya, karena kita tahu juga tim-tim lain akan coba untuk menjegal MU ya. Anyway, saya akan ada membuat preview ya, ada membuat konten preview untuk pertandingan ini dan saya jelaskan bahwa jika MU ingin menang lawan Everton, mereka harus bermain mengandalkan strategi frontal attacking. Apa itu frontal attacking? Sudah saya jelaskan, tapi kembali saya jelaskan sekarang bahwa frontal attacking itu artinya menyerang melibatkan banyak pemain dalam proses membangun serangan supaya mengganggu konsentrasi dari para pemain tim lawan. Dan itu yang terjadi di pertandingan kemarin malam. Karena jika teman-teman perhatikan, para fullback dari MU juga ikut overlap. Mereka aktif sekali. Para pemain MU yang bermain di sektor gelandang bertahan, ada Bruno Fernandes dan juga ada McTominay juga ikut membantu serangan. Sabitzer bermain di posisi nomor 10 ya. Kali ini Erik ten Hag pintar juga nih melakukan rotasi. Dia taruh Fernandes di posisi yang biasa ditempati oleh Eriksen dan dia taruh Sabitzer ke posisi yang lebih ofensif. Kemudian ada Sancho, ada Rashford dan juga ada Anthony. Jadi jika teman-teman perhatikan, hampir semua pemain dari Manchester United ini terlibat dalam proses membangun serangan sehingga mereka bermain dengan pressing tinggi dan mengurung para pemain Everton. Everton juga sebetulnya di pertandingan ini tidak bermain defensif. Mereka juga berani membangun sebuah proses serangan. Tetapi beberapa kali saya melihat para pemain mereka tuh yang di lini pertahanan sering out of position. Nah, itu yang memberikan kesempatan bagi para pemain MU untuk mengeksploitasi ruang terbuka di area pertahanan Everton sehingga mereka bisa menciptakan banyak sekali peluang. Dan buktinya bisa dilihat dari 2 gol yang dicetak Manchester United. Kan para pemain mereka melakukan pergerakan tanpa bola yang tidak bisa dideteksi oleh para pemain Everton. Seperti gol pertama yang dicetak oleh McTominay. Kita lihat kan ada kombinasi permainan antara Rashford, Sancho sebelum Sancho memberikan umpan kepada McTominay yang melakukan pergerakan tanpa bola tidak termonitor sehingga McTominay bisa melakukan finishing yang sempurna. Seharusnya MU bisa unggul lebih cepat. Karena kan di menit ke-7 tuh Rashford sudah mendapatkan peluang ya, one on one loh dengan Pickford. Nah, ini juga adalah pekerjaan rumah bagi Erik ten Hag untuk bisa membenahi finishing dari para pemain MU. Mereka harus lebih baik lagi melakukan finishing karena seharusnya MU tuh di 10 menit awal seharusnya bisa sudah mencetak 2 gol kan. Sabitzer juga mendapatkan peluang dan juga Rashford. Ya, ini finishing masih menjadi masalah, tapi ya bukan masalah yang besar ya, karena ya saya pikir hanya membutuhkan waktu saja sih bagi para pemain MU untuk bisa mengasah kemampuan mereka melakukan finishing. Tapi konversi itu sangat penting. Dan dengan Bruno Fernandes bermain sedikit ke belakang, nah saya melihat dia bisa lebih baik lagi melepaskan umpan ya, karena secara total nih kalau saya hitung dia melepaskan 6 umpan kunci. Dan umpan-umpan kunci ini wah bagus-bagus banget ya. Jadi membantu rekan-rekan yang lain mendapatkan peluang yang berbahaya ke gawang dari Pickford. Cuman sayangnya kan lagi-lagi seperti yang saya katakan conversion rate ini masih menjadi masalah. So setelah unggul 1-0 bukan berarti para pemain MU ini menurunkan tempo. Enggak, mereka tetap bermain dengan tempo tinggi. Ini sangat penting teman-teman. Artinya mereka harus kill the game. Jadi jangan kasih para pemain tim lawan itu napas yang panjang. Jadi terus tekan mereka. Dan Everton memang juga mendapatkan peluang. Tetapi sangat disayangkan peluang-peluang mereka tidak bisa juga mereka manfaatkan ya, bahkan shot on goalnya kan nggak banyak peluang mereka itu melenceng. Jadi ya tampak para pemain Everton juga kurang percaya diri ya ketika bermain di Old Trafford. Dan kemudian gol kedua kita lihat lagi peran dari Martinez yang memberikan long ball
sebetulnya mengarah kepada Rashford, tapi Coleman tidak bisa kontrol. Rashford dapat bola dan pintar sekali Rashford, dia tidak egois. Dia melihat ada Martial yang masuk menggantikan Anthony dan Martial bisa melakukan finishing. Dan saya melihat ada dua keputusan yang brilian dari Erik ten Hag di pertandingan ini. Yang pertama, dia menempatkan Rashford kembali sebagai striker, dan yang kedua adalah menempatkan Bruno Fernandes sebagai holding midfielder. Jadi saya tidak melihat Fernandes ini meskipun bermain di belakang Sabitzer, Sancho, dan juga Anthony, tetapi bukan berarti dia bermain defensif, enggak. Dia bermain sebagai deep lying playmaker. Jadi deep lying playmaker atau holding midfielder ini beda tipis nih teman-teman. Yaitu dia juga harus bisa melakukan pressing, tapi ketika mendapatkan bola dia harus bisa memberikan delivery bola yang akurat, dan dia lakukan itu dengan sangat baik. Maka itu ketika Sabitzer, McTominay, dan juga Bruno ini pergerakannya mobile, ya, dan mereka juga bisa bekerja sama dengan baik, maka kita bisa melihat bahwa tiga pemain ini juga mendapatkan cukup banyak peluang di pertandingan kemarin malam. Nah, artinya sekarang kolektivitas di antara tiga pemain ini perlu dijaga di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Eriksen juga bermain, artinya Eriksen sekarang juga sudah fit, mungkin dia akan bermain dari awal di pertandingan selanjutnya. So well done for Manchester United. Sekarang pertandingan kedua yang ingin saya review antara Wolves versus Chelsea. Saya juga ada membuat konten preview untuk pertandingan ini kan teman-teman, dan saya menjelaskan bahwa salah satu faktor Lampard ini kembali ditunjuk mungkin karena Lampard ini adalah mantan pemain, pernah juga melatih Chelsea, supaya para pemain ini bisa disiplin mengikuti instruksi dari Frank Lampard. Tapi jujur, saya nggak tahu nih apa instruksinya dari Frank Lampard, apa sih strategi permainannya. Saya nggak ngelihat ada strategi permainan dari Chelsea, karena saya melihat mereka bermain terpecah belah. Saya justru melihat ada 11 individu yang bermain di atas lapangan, mereka tidak bermain secara tim. Nah, inilah bedanya kalau kita melihat pertandingan antara MU lawan Everton dan Wolves versus Chelsea. Betul, Chelsea bermain di luar kandang, tapi kolektivitas mereka ini perlu dijaga. Nah, saya tidak melihat ada kolektivitas, dan saya memang menjelaskan juga kepada teman-teman bahwa prediksi saya nih Chelsea bisa ya meraih kemenangan, tapi kan persentasenya tipis, gak seperti MU, 45% Wolves, 55% Chelsea, atau paling tidak ya Chelsea meraih hasil seri, tetapi ternyata mereka kalah, dan saya tidak melihat para pemain mereka tuh fight di atas lapangan. Justru Wolves ya mengandalkan juga cukup banyak pemain senior. Saya melihat agresivitas mereka luar biasa, dan mereka disiplin banget nih untuk mengawal lini pertahanan. Dan ketika mereka menyerang, nah teman-teman lihat jarak antara para pemain mereka nih rapat banget. Maka itu aliran bola mereka mencari. Chelsea, saya melihat beberapa kali mereka mengandalkan skill individu dan direct passes atau crosses. Padahal materi pemain yang mereka punya itu memungkinkan mereka untuk bermain umpan-umpan pendek, umpan kombinasi 1-2. Itu yang sebetulnya bisa mengganggu para pemain Wolves. Dan kita lihat gol dari Wolves kan cakep banget itu. Ya, tapi pertanyaannya lagi-lagi nih, Cucurella lagi ngapain itu? Kan dia nggak ngelihat si Nunes itu melakukan pergerakan. Dan memang finishingnya luar biasa dari Nunes kan. Dia bisa melepaskan tendangan volley. Tetapi marking ini kan penting ketika berhadapan dengan tim yang bermain agresif dan mengandalkan fast break. Itu sangat penting. Tapi saya melihat para pemain Chelsea juga tidak fokus mungkin di pertandingan ini, atau kurang percaya diri. Saya nggak paham juga nih. Atau mungkin mereka tidak nyaman sekarang dengan situasi di klub. Sehingga memang di pertandingan ini saya tidak melihat mereka menciptakan peluang yang berbahaya. Bahkan dari segi statistik hanya 1 peluang on target. Dan betul, dari segi ball possession, dari segi jumlah passes mereka unggul. Tetapi itu kan hanya menjadi bagian dari statistik. Dan mereka bisa unggul ball possession karena para pemain Chelsea lebih sering menyentuh bola dibandingkan para pemain Wolves. Para pemain Wolves ketika dapat bola yang mereka pikirkan, ayo kita cepat passing, ayo melakukan pergerakan tanpa bola, ganggu para pemain Chelsea. Tetapi para pemain Chelsea ketika mendapatkan bola, mungkin mereka telat mikir. Jadi saya jarang melihat ada pemain mereka lain yang melakukan pergerakan tanpa bola. Sehingga permainan mereka sama sekali tidak terlihat ada polanya. Sampai Frank Lampard mengganti 3 pemain yang bermain di depan dari awal. Betul kan? Tapi tidak juga memberikan perubahan karena yang diperlukan adalah kolektivitas. Bukan melakukan pergantian pemain, yang diperlukan adalah taktik permainan. Nah, saya tidak melihat taktiknya dari Frank Lampard ini seperti apa. Atau mungkin dia melepas saja nih para pemainnya. Cobalah kalian main. Seperti apa permainan kalian. Tapi kan kita lihat amburadul, formasinya dia ganti 4-3-3. Tapi saya tidak melihat ada umpan-umpan yang bisa diberikan juga oleh para pemain yang bermain di lini pertahanan, umpan-umpan akurat. Enggak, tapi MU kita lihat beberapa kali para pemain mereka bisa memberikan umpan akurat dari pertahanan. City juga sama kan, City menang juga ya di pertandingan kemarin malam kan dengan skor 1-4 lawan Southampton. Bahkan nih jumlah gol dari Erling Haaland sudah lebih banyak daripada Chelsea loh secara keseluruhan. Chelsea baru mencetak 29 gol, Haaland sudah mencetak 30 gol dari 27 pertandingan. Nah, ngeri ya tuh. Jadi masalah dari Chelsea itu memang pertama dari finishing, kedua kolektivitas. Mungkin karena dengan begitu banyak pemain baru, mereka nih nggak punya chemistry untuk saat ini. Ya kalau ditanya siapa yang salah, ya salahnya manajemen dong. Mengganti Tuchel, kemudian
memberikan kesempatan kepada Potter, ternyata Potter juga dipecat, nggak mau tunggu ya kan untuk prosesnya, padahal sebelumnya dibilang bahwa Potter kalaupun Chelsea nggak masuk ke Liga Champions musim depan nggak akan dipecat, tetapi dipecat. Kemudian ada Bruno Saltor, kalau nggak salah tuh namanya, sempat melatih satu pertandingan, not bad lawan Liverpool, sekarang Frank Lampard. Jadi ya ini sekarang bisa dikatakan lah Chelsea masuk dalam krisis ya, kayaknya mereka tidak akan bisa menyelesaikan musim kompetisi ini dengan berada di zona 4 besar, tapi mereka memang masih punya peluang di Champions League, walaupun peluangnya sangat tipis, tapi masih ada peluang. Frank Lampard harus bisa menunjukkan bahwa dia memang paham ya soal taktik, jadi harus ada taktik. Gak bisa para pemain itu dilepas begitu aja di atas lapangan. Dan Wolves luar biasa bisa meraih kemenangan, bahkan mantan pemain Chelsea Diego Costa aja mainnya bagus di pertandingan ini. Jadi sekarang kalau kita melihat poin dari Chelsea, poin mereka itu lebih dekat ke Southampton daripada ke MU. Jadi ya tampaknya mustahil lah ya bagi Chelsea untuk bisa masuk ke zona papan atas musim ini teman-teman, dan kita tunggu saja nanti perjuangan dari para pemain Chelsea di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan sekarang saya ingin memberikan preview dari pertandingan besar antara Liverpool versus Arsenal. Kita tahu untuk sementara ini sekarang selisih poinnya antara City dengan Arsenal adalah 5 poin, karena City berhasil meraih kemenangan, artinya Arsenal tidak boleh kalah di pertandingan ini. Dan saya harapkan para pemain Arsenal jangan terbebani harus menang. Yang penting jangan kalah, karena 5 poin ini juga selisih poin yang cukup baik. Apalagi sekarang mereka bermain di luar kandang, di Anfield, yang kita tahu bahwa rekor pertemuan antara Liverpool dan Arsenal di Anfield dalam 6 pertemuan terakhir, Liverpool selalu meraih kemenangan. Jadi ya para pemain Arsenal harus berhati-hati nih, jangan overconfident. Jangan juga berani bermain terlalu terbuka. Boleh bermain terbuka seperti biasa, tapi jangan lupa jarak antara lini tengah dan lini pertahanan itu harus rapat. Jangan lupa. Karena Liverpool ini punya Nunes, punya Gakpo, punya Salah, mungkin jika Firmino dimainkan, ya ini pemain-pemain yang bisa mencari ruang. Ada Jota juga. Memang sih masalah Liverpool nih terlihat di tengah dan juga di belakang, karena ya kita bisa melihat jumlah gol yang mereka udah kemasukan sudah lebih banyak daripada secara keseluruhan musim lalu. Jadi mereka punya problem nih di tengah dan juga di pertahanan. Caranya bagaimana untuk mengeksploitasi problem tersebut? Caranya untuk main counter press. Jadi Liverpool ini kan biasa bermain high pressing, counter press terus, tekan mereka terus ke belakang. Dan jangan lupa untuk menyerang dari kedua sektor sayap, karena Liverpool punya kelemahan di dua sektor fullback mereka, Trent dan juga Andrew Robertson, yang biasa out of position. Dan yang paling penting, Partey harus bisa memberikan proteksi ke lini pertahanan dari Arsenal, karena kali ini Saliba tidak bisa turun. Oke, Holding memang beberapa kali mainnya tidak buruk, tapi ini lawan Liverpool harus hati-hati. Ingat gak, MU aja ketika bermain di Liverpool, padahal form MU lagi bagus-bagusnya, ternyata dihantam dengan skor 7-0. Jadi gak bisa menganggap remeh Liverpool. Kunci bagi Liverpool untuk meraih kemenangan di pertandingan ini adalah mereka harus bisa memanfaatkan situasi counter attack. Karena feeling saya Arsenal tetap akan bermain menyerang, walaupun tidak terlalu terbuka. Mereka akan berhati-hati juga, tapi mereka akan bermain dengan konsep mereka, main menyerang, cepat mengalirkan bola. Nah, Liverpool harus bisa memanfaatkan counter attack, karena itu kelemahan dari Arsenal. Dan bagi para pemain Arsenal, mereka harus bisa mengendalikan tempo permainan dan mengambil alih tempo permainan. Jadi jangan memberikan momentum kepada Liverpool. Caranya apa? Lebih lama menguasai bola, lebih lama bermain passing, pancing para pemain Liverpool keluar, kemudian boom, menyerang secara cepat ke area pertahanan dari Liverpool. Karena Liverpool musim ini kita tahu tidak sekuat seperti musim lalu atau musim sebelumnya lagi. So sebetulnya ini momentum bagi para pemain Arsenal, tapi ingat, jangan lupa bertahan. Jadi kalau feeling saya untuk pertandingan ini teman-teman, persentasenya 50-50. Bisa juga Arsenal menang, kenapa gak mungkin, mereka punya form yang bagus. Bisa juga Liverpool menang. Jadi kuncinya bagi kedua tim ini adalah untuk memanfaatkan transisi. Kuncinya bagi Liverpool seperti yang tadi saya katakan, fast break, counter attack. Bagi Arsenal pokoknya lama menguasai bola, pancing para pemain Liverpool dan menusuk secara cepat, dan mereka sebetulnya bisa lakukan itu. Apa prediksi dari teman-teman? Berikanlah prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.